supaya mereka nggak bisa jual, masih bersegel loh. Waduh, bawa lagi deh buktinya, Doktif. Lihat ya. Ya, hari ini Selosoknya jalani BAP kedua nih guys, itu ya bersama dengan asistennya Panda gitu. Dan dari bocoran ya, beberapa ya ini rumor ya gitu. Bahkan juga ada VT dari Emma Waroka juga. Katanya bakal ada 3 tersangka baru nih ya. Kita tunggu aja nanti update-annya seperti apa kabar selanjutnya ya. Apakah benar ada 3 tersangka tersebut dan siapa kira-kira ya. Kemudian hari ini Doktif juga datangi DPR ya, Komisi 6 nih. Ya, kali ini sepertinya Doktif akan membeberkan sebuah fakta nih, katanya ya kan. Nanti akan tampilkan videonya, keterangan dari Doktif yang katanya bakal membongkar sesuatu yang tidak disangka-sangka, katanya gitu. Apakah itu ya? Katanya sih bakal ada saksi atau korban dari kejahatan skincare ini gitu. Nah, datanya Doktif di Komisi 6 ini, DPR Komisi 6 ini sebenarnya tepat ya, karena tugas Komisi 6 ini itu ada di bidang perdagangan, kemudian kawasan perdagangan dan juga pengawasan persaingan usaha, katanya gitu ya, dan BUMN ya. Kita langsung ke VT-nya dulu. Di gedung Dewan Perwakilan Rakyat ya. Di sini bukan Dewan Perwakilan Rahma, bukan Dewan Perwakilan Richard, bukan Dewan Perwakilan Reza. Di sini adalah rumah Dewan Perwakilan Rakyat. Bisa pas gitu Di ya, mana 3R kita ya. semua berhak untuk mengungkapkan apa yang menjadi keluhan kita selama ini. Oke guys ya, kita lihat apakah mereka bisa menjadi wadah aspirasi kita semua. Doktif mohon doa ya guys ya. Doktif akan menyampaikan semua kebenarannya dengan segala resiko fitnah yang luar biasa. Tapi Doktif akan pasang badan buat kalian semua. Love you all. Kita lihat nanti. Waduh, apa tuh kira-kira yang bakal dibongkar oleh Doktif ini nih guys? Guys, doain ya lancar semuanya, lisan kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita Dan bisa membongkar segala macam kebohongan dan kebusukan di dunia perskincarean Indonesia. Ya, tanpa mengenal rasa takut. Ya guys ya, karena apa yang kita sampaikan adalah suatu kebenaran. Ya, buruan share, kita pantengin karena akan terjadi sesuatu yang mungkin tidak akan teman-teman sangka. Nah, gitu. Jadi kemarin aku sampaikan juga bahwa pihak-pihak berwenang itu jika tidak ada korban yang melaporkan atau berusaha speak up gitu ya, bagaimana mereka bisa bertindak gitu loh kalau memang korbannya sendiri itu tidak berani speak up gitu ya. Dan ternyata sebenarnya banyak sih yang mulai speak up dengan membuat VT gitu ya, tapi mungkin harusnya itu langsung melapor ke pihak yang berwenang gitu ya. Yang berwenang tuh apa sih? Mungkin BPOM ya, atau apapun itu, badan kesehatan lainnya gitu ya. Tapi ya gimana ya, mungkin agak lambat sih dengan maraknya sosial media sekarang sebagai suatu kebutuhan kita mencari informasi, menyampaikan aspirasi, keluhan apapun itu memang ya berbau dengan sosial media saat ini gitu. Kadang sesuatu yang viral duluan itu baru di-up gitu kabarnya, mulai diurusin kayak gitu-gitu ya. Oke, ini updatean terbarunya. Ini ada, sudah ada nih video dari Doktif ya. Kita lihat nih. Apa nih yang akan dibongkar oleh Doktif nih di dalam? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Doktif ucapkan kepada pimpinan Komisi 6 dan kepada teman-teman juga Komisi 6 di sini yang mengundang kami semua. Jadi undangan guys, memberikan waktu yang luar biasa. Insya Allah kami di sini akan memaparkan berdasarkan data. Di sini Doktif membawa teman-teman yang memang sesuai dengan kompetensinya. Di sini ada Dr. Bintang yang beliau sebagai Ketua Rejasel Indo. Beliau ini ekspor di bidang stem cell yang mungkin saat ini lagi heboh ya, di Indonesia. Jadi yang bakal dibahas bukan satu oknum, tapi beberapa oknum yang memang saat ini atau beberapa terakhir ini itu viral ya. Ada juga dokter itu dan juga owner brand yang nakal itu gitu. Teh Vera. Ada influencer juga. Ada juga Bang Sunan Kalijaga. Ada juga Pak Gatot. Dan ada juga di sini korban-korban skincare. Waduh, ini yang paling keren nih. Yang mengalami kerusakan wajah dan dibawa juga nih korban-korban skincare nih ya. Wah, mantep nih. Seru. Kerusakan badan.
Jadi di sini mungkin kemarin sempat dari Komisi 9 juga melaporkannya kemana jika Doktif mengalami permasalahan ini. Di depan Doktif ini ada sebuah produk yang belum Doktif lakukan membukanya unboxing. Doktif harapkan bisa membuka di sini. Doktif membeli ini di e-commerce dengan iklan yang luar biasa bahwa produk ini dijual bisa memutihkan kulit dan memiliki izin edar. Dan ini hal yang sudah terjadi bertahun-tahun. Dan jika diizinkan boleh dibuka di sini, Bapak Pimpinan. Oke. Diizinkan ya. Membeli ini dari live streaming. Boleh disebutkan namanya penjualnya? Enggak dituntut ya nanti ya di sini ya. Nah, di sini beli dari live streaming Godeskin by Athena. Oh, punya dokter Jadi di sini ada Godeskin by Athena Richard Lee, Sumatera Selatan, Palembang. Jadi Doktif membelinya pada saat beliau sedang live, sekitar seminggu yang lalu. Produk ini sebenarnya sudah cukup heboh pada saat Doktif buka, tapi Doktif tidak tahu beliau masih menjual seminggu yang lalu. Ini produknya sebenarnya sudah heboh. Jadi Doktif sekarang akan buka di sini. Dan ternyata ini isinya, guys. Oh, isinya sudah berupa strip. Jadi strip, seperti kalian lihat ya. strip. Jadi sudah berupa strip. Di sini ada strip, ada 5. Mungkin seandainya Prof. Taruna atau Badan POM mungkin ada di sini bisa memberikan keterangan apakah ini diperbolehkan. Karena ini tidak ada kotak, tidak ada komposisi, tidak ada pabrik, tidak ada tahu melaporkannya kemana jika Doktif mengalami permasalahan ini. Di depan Doktif ini adalah WT yang pada saat itu mengebohkan masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena ini adalah produk yang lebih ke penjualan stiker kepala pimpinan. Jadi sebenarnya seperti ini, bukan? Jadi ini adalah yang dijual, dilaporkan, diizinkan di Badan POM itu hanya bentuk seperti ini kemasannya. Dan ini cukup membuat heboh masyarakat Indonesia karena ini sudah terjual jutaan pieces. Waduh. Jadi ini dijual 1.500.000. Nah ya. Fungsinya di sini klaim dari iklannya memutihkan dan mencerahkan kulit, memutihkan seluruh badan, membantu menghilangkan flek hitam, mencerahkan lipatan. Nah, bahayanya di sini mengandung tomat putih. Apa tuh tomat putih tuh? Nah, di sini ternyata Bapak Pimpinan, teman-teman, tidak ada kandungan tomat putih dan sudah disampaikan oleh press release Badan POM. Dan ternyata overklaim lagi-lagi ya. Bapak Pimpinan, ternyata isinya adalah sama. Jadi ini dengan ini adalah produk yang sama. Tetapi Richard membuang boxnya dan masih menjual dalam bentuk sasetan seminggu yang lalu. Oke. Sedangkan produk ini dijual oleh Richard dengan harga 1.500.000, tetapi isinya tidak pernah ada kandungan tomat putih. Parah sih. Tetapi iklannya beliau mengiklankan bahwa di sini ada tomat putih. Nah, inilah yang Doktif juga bahwa ada terindikasi penipuan. Begitu juga dengan produk yang Dr. Richard jual. Di sini adalah Salmon DNA yang juga sempat heboh di Indonesia. Habis di bulan dibahas, Oktober habis. kalau nggak salah. Kita sempat melakukan unboxing. Dr. Ika tidak mengerti sama sekali pada saat itu bahwa Doktif akan melakukan unboxing sama seperti hari ini. Hari ini Doktif tidak menceritakan apa yang akan Doktif lakukan di sini karena Doktif tidak ingin melibatkan teman-teman karena serangan dari para buzzer cukup kencang. Jadi di sini biar Doktif saja yang pasang badan. Nah, di sini juga bisa dilihat ini adalah relabeling dari produk Ripe Skin. Ya. Jadi di sini sebenarnya ini adalah produk dengan brand Ripe Skin, tapi beliau tutup dengan stiker yang beliau buat sendiri. Jadi kalau bercandaan kita sebutnya beliau itu duta stiker ya kita kalau sebutnya. Jadi beliau hanya bisa memasang stiker di sini dan di sini juga, dan begitu juga di produk stem cell ya. Dan itu juga yang Doktif sudah laporkan ke Polda Metro Jaya. Oke, wah. Ternyata ya seperti itu ya.
Dibilang ada kandungan tomat putih tapi nggak ada. Ternyata brand lain kemudian ditempel stiker. Waduh, banyak sih ternyata kecurangan-kecurangan di dunia perskincarean ini ya gitu. Tanpa ada yang mereka ini ya mungkin Doktif atau dan yang lain-lain lah yang vokal dari awal memang ada kecurangan dan memang dunia persingkaran tidak baik-baik saja. Yang terjadi saat ini pada kenyataannya ya mungkin kita nggak akan pernah tahu gitu. Tanpa adanya mereka ya kita nggak akan pernah tahu kebenaran ini sejauh ini gitu ya. Ya, kita bahas soal SS lagi ya. Nih ada statement dari Doktif juga nih soal SS yang katanya Doktif tidak akan gentar gitu ya melawan mafia skincare dan status tersangka terhadap SS akan segera dikeluarkan Polda Metro Jaya. Aduh. Polda Metro Jaya mereka benar-benar bekerja. Ya, maksimal mereka bekerja, mereka sedang mengumpulkan semuanya sehingga nanti status tersangka dari SS ini akan segera dikeluarkan oleh mereka. Waduh. Ya, tapi dengan bukti yang sangat-sangat lengkap ya. Jadi nggak usah khawatir, prosesnya tetap berjalan kok ya. Kita tunggu aja, tunggu aja. Tunggu saja. Tunggu Makanya saja. mereka kan panik guys. Ada yang Instagramnya tuh sampai kayak titik gitu. Coba dong nanti tanya dong Arif Apanda itu kok sampai Instagram kamu kayak titik gitu. Coba kita Nggak nanti usah cek ya. panik, mereka yang panik. Kalian kan yang panik sampai bayar apa namanya, bener nggak ada tuh nanya ya, kamu bayar akun-akun yang sekarang sudah ditumbangkan tuh volt akun tiang listrik Ya, yang kemarin aku bahas juga ya, yang katanya cyber apalah. ya kan, Waduh, tumbang-tumbang tuh, ternyata. ya kan. Abal-abal. Nah udah pada ngebayar rugi. Udah ya, kalau Dokter sarankan kalian jangan pada ngebayar. Ya udahlah, jangan panik. Jangan Instagramnya jangan kayak titik-titik gitu. Terima kasih. Kalian tuh berarti panik. Lo tuh lihat aja. Kan santai aja, kagak ada tuh perang Instagram titik-titik. Apa sih tuh real story? Titik. Apa sih titik-titik? Oh, story. Berarti nggak pernah main Instagram, guys. Instagram tuh staffnya Dokter berarti nggak pernah lihat, nggak pernah buka gitu ya. Jadi kalian mau kayak apapun bujur mau nyerang Instagramnya Dokter, bodoh teing gitu. Bodoh teing. Bayar 5.000. Bodoh teing. Bodoh teing. Supaya mereka nggak bisa jual, ini masih bersegel loh. Waduh, bawa lagi deh buktinya, Tuh, Doktif. lihat ya. Ini masih baru. Ini masih bagus nih. Kelar sih, kelar. Ini masih kelar sih Masih ini. bagus. Dia nggak ada nomor BP. Nggak ada. Ini jelas melanggar ya. Ini jelas melanggar aturan Badan POM. Jelas melanggar aturan Badan POM, katanya Doktif gitu. Nah, soal 3 tersangka yang tadi juga sempat di spill oleh Emma Waroka, walaupun dia tidak menyebutkan siapa, gitu ya. Namun video ini sepertinya relate dengan apa yang disampaikan oleh Doktif tadi ya, bahwa memang pihak yang berwenang menanggapi kasus Doktif ini dengan 3 tersangka itu memang dilakukan dengan sebaik mungkin dengan beberapa bukti. Itu kenapa prosesnya juga agak panjang ya, karena kemarin juga banyak yang komplain atau juga banyak yang speak up nih kasusnya Doktif yang dipersekusi, kemudian kenapa yang ditahan cuma terduga pelaku, kemudian gimana nih nasib owner brand ini gitu ya, para owner brand yang diduga melakukan kecurangan ini, kenapa mereka masih lenggang kangkung, masih bebas kesana kemari, bahkan masih bisa berjualan gitu loh. Di mana nih? Bagaimana nih? Gitu. Coba kita lihat video berikut ini. Bener kan jam 12 ya, Brik? 3 tersangka itu siapa aja, Mam? Ada deh, mau tahu aja. Nggak mungkin dong ngomong tersangka itu ini. Nggak mungkin dong. Ya, tahu aja ya Emma Waroka ini ya. Kalau ada updatean apa-apa gitu. Kemarin juga kayaknya sebentar lagi bakal ada tersangka sih gitu. Nggak lama NM kemarin gitu ya. Dengan caption bertuliskan geger, Emma Waroka bocorkan jika hari ini akan ada 3 tersangka baru. Halo, hayo loh, siapa itu? Siap-siap katanya gitu. Nah, kita hari ini bahas soal Doktif dan juga SS dulu ya. Ketambahan tadi Doktif membahas soal Dr. R tadi ya, dengan mereview beberapa produk langsung di depan anggota DPR tadi. Kemudian kita akan sedikit bahas soal ini nih. Ini beberapa
konsumen dari SS ya, yang membuat VT seperti berikut ini. Jadi ketika itu dia belanja begitu banyaknya dengan harga yang masih normal, kemudian dengan viralnya kasus ini ya, produk-produk SS itu dirombak habis-habisan, kemudian harganya juga diturunin habis-habisan. Itu membuat para konsumen yang sebelumnya berbelanja dengan jutaan rupiah, ratusan ribu, itu merasa tertipu ya. Salah satunya seperti video berikut ini. Iya, ini tuh brand punya kakak yang kemarin tuh masih overclaim, tapi kan sekarang produknya udah nggak overclaim. Apakah boleh aku kembalikan ini yang produknya yang overclaim? Aku mau ganti dengan yang udah nggak ada lagi yang Ya, kasihan overclaim. sih ya. Soalnya ini sayang banget, duitnya aku beli ini mahal-mahal kemarin, ada hampir 1 juta Nah. beli ini. Bisa nggak diganti dengan yang sudah di approve? Soalnya kalau aku pakai juga Bisa ini nggak diganti barang-barang yang dengan overclaim, barang yang sudah cuma di-approve nggak gitu? nggak guna di kulit aku, dan nggak ada sama sekali perubahan. Malahan ya, kulit aku tuh berflek, dia tuh kayak berflek-flek begitu. Oh iya sih. Bisa nggak ya ditukar dengan Ya, yang jadi dugaannya produk-produk ini adalah overclaim, jadi kandungannya tidak ada gitu ya. Jadi walaupun beli dengan harga berjuta-juta, tapi tidak berefek apapun kepada konsumen ini gitu ya. Mungkin yang diharapkan adalah kulit bersih atau apapun itulah ya klaimnya, tapi ternyata tidak akan merubah apapun gitu. Yaitu kenapa mereka si akun ini merasa, atau korban ini, salah satu korban ini merasa bisa nggak sih ditukar dengan, ya masih ada itikat baik sih. Mereka nggak langsung nggak mau tahu pokoknya harus diganti gitu, nggak, masih ada itikat baik untuk bisa nggak ditukar dengan barang yang sudah di-approve kayak gitu. Karena percuma kalaupun dipakai itu nggak ngefek apa-apa, kemudian harganya ya mahal banget ya gitu. Sedangkan ketika viral seperti sekarang itu dijual dengan harga yang waduh, ambiar seambiar-ambiar yang menjerit memang katanya. Oke, itu ya. Kemudian ada juga nih, ini apa nih? Coba. Isi 30, menjerit melejit kalian. Menjerit dari melejit nggak tuh? 5.400.000 sayang, 5.400.000. Dari 5.400.000, coba kasih berapa harganya sekarang? Karena ini bukan masker. Isi 30, menjerit melejit kalian. Gimana ya nasib reseller ya, yang tadinya ngambil barang dengan harga sekian, kemudian owner brandnya sendiri itu menjual dengan live di akun pribadinya dengan harga yang waduh. Ini apa lagi nih? 1.200.000 dapat 2 menjadi kemasannya kokoh, kemasannya Klaimnya kemasannya kokoh katanya. Tapi sebenarnya yang harus diunggulin adalah soal bagaimana tuh ingredients di dalamnya nih. Coba kita lihat penjelasan akun atau kreator satu ini. Rp1.200.000 dapat cushion sama refill dari brand Estée Lauder. Yang paling penting itu bukan packagingnya, tapi isi dari sebuah produk atau dari brand tersebut. Mau harganya berjuta-juta, yang penting itu isinya, kualitasnya sesuai dengan harga yang mereka keluarkan. Seperti itu. Kayak ini, walaupun harganya murah cuma 100.000, packagingnya biasa aja, tapi kualitas isi dari produk tersebut yang harus kita jual, bukan packagingnya, seperti itu. Iya sih, benar. Oke lah, kita ya nggak masalah sih buat yang mampu beli harga berapapun ya, mau yang berjuta-juta, mau yang pun yang ratusan ribu atau yang murah atau berapapun lah gitu ya. Nggak apa-apa gitu, sesuai kantong masing-masing. Tapi yang paling penting adalah ingredients-nya bermanfaat atau enggak, bisa merubah atau enggak sesuai dengan keinginan konsumen atau tidak gitu sih. Kalau packaging mah ya udahlah gitu. Mau pakai apa aja yang penting cocok gitu dan nggak bahaya, tidak mengandung bahan-bahan atau zat berbahaya, ya oke lah gitu. Oke, sebagai video penutup, coba kita lihat story dari Panda yang katanya Doktif itu sampai titik-titik ya. Penasaran juga, coba kita cek ya. Udah nggak titik-titik lagi sih. Telat kali akunya ya. Ya itulah pokoknya ya. Katanya ini indikasi di mana
dugaan dari Doktif, kubu dari SS ini itu panik gitu ya. Dan pada kenyataannya pada hari ini juga dari beberapa teman-teman wartawan itu SS dan yang lainnya itu sedang menjalani BAP kedua ya gitu. Kita tunggu nanti status selanjutnya apa tuh kira-kira dari BAP kedua tersebut gitu ya. Tapi dari sini sih yang aku bisa lihat sih Panda lagi vokal membahas soal Dokter Oki ya gitu. Jadi cukup aneh nih akhir-akhir ini yang dibahas oleh Panda, karena Panda itu lebih menyerang kepada pribadi atau kehidupan pribadi dari Dokter Oki ya. Seperti apa kehidupannya, dengan siapa dan backgroundnya atau apapun itu gitu, yang sebenarnya itu jauh dari pembahasan dunia perskincarean saat ini yang harusnya tidak ada sangkut pautnya ya, membawa-bawa kehidupan pribadi seseorang gitu. Mau dia seperti apapun ya sudah, itu kehidupan dia, itu rahasia dia, dan itu ya mereka yang jalani gitu. Siapapun itu sebenarnya, bukan Dokter Oki aja gitu. Bahas yang sedang dibahas dan perlu dibahas gitu. Jadi banyak yang menduga kayaknya si pihak SS juga sudah mulai kehabisan bahan nih. Nah ini juga bikin tadi itu heboh juga nih, apa sih ini yang diposting oleh Panda ini, apa nih? Jeruji besi atau apa? Apakah dia siap? Sepertinya sih dari vokalnya dia ya, tanpa mensensor nama, men-tag nama dari beberapa rivalnya itu tanpa di-blur gitu ya, tidak lagi dipleset-plesetin, nyebut nama lengkap, bahkan di-tag nama IG-nya yang real IG-nya si rivalnya tersebut. Kayaknya dia udah siap dan berani untuk segala resiko yang memang harus dia hadapi gitu ya, atas semua yang memang sudah ia sampaikan di sosial media saat ini, yang itu barbar banget sih kalau menurut aku gitu. Oke, sedikit update untuk kali ini, kita lanjut di video atau updatean selanjutnya. Bye-bye.